wabarakatuh. Saya Lailatul Mubarakah, CGP Angkatan 2 Kabupaten Malang akan menyampaikan eksplorasi konsep studi kasus Ibu Tati. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam Mbak Ila. Di saya punya kasus. Ya. Saya ceritakan dulu ya. Gini, jenengan kan mengajar kelas 5. Ya. Nah, di kasus ini itu ada yang namanya Ibu Tati. Ya. Nah, Ibu Tati itu ruangannya di sebelahnya jenengan kelasnya. Ya. Nah, terus Ibu Tati ini terkenal disiplin dan galak. Nah, di sisi lain, Bu Tati ini juga pekerja keras. Jadi murid-muridnya itu selalu mendapat nilai yang sangat baik. Nah, sebagian murid-muridnya Bu Tati itu ada yang takut sama Bu Tati. Ya. Nah, tapi sebagian yang lain juga bisa menyesuaikan diri. Nah, kepala sekolah itu dan orang tua murid itu juga sangat menghargai Bu Tati itu, Pak. Nah, suatu hari jenengan itu mendengar ada salah seorang murid itu yang menangis dan kemudian pergi keluar. Jenengan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tadi. Ya. Nah, terus murid yang menangis tadi itu ternyata perempuan. Nah, dia sedang berlutut di atas bebatuan di depan halaman sekolah itu, dan pas hari itu pas panas terik, Pak. Nah, dia berdiri di situ menghadap ke depan pintu kelas Ibu Tati tersebut. Nah, Ibu Tati jenengan lihat itu tidak menghiraukan anak yang menangis tadi dan tetap mengajar seperti biasa. Namun jenengan bisa melihat ke dalam kelasnya Bu Tati itu ada sebagian murid itu yang melihat ke anak perempuan yang menangis tadi, yang berlutut di terik matahari. Nah, menurut jenengan apa yang harus Anda lakukan? Melihat sikap Ibu Tati tersebut memberikan hukuman kepada siswa perempuan yang menangis tadi. Oh gitu Mbak Ila ya. Ya. Terima kasih sebelumnya Mbak ya. Sebelum kita memvonis seseorang, kita lihat dulu kenapa kok sampai siswa tersebut dihukum. Ya. Karena faktor apa yang pertama. Ya. Yang kedua, tentunya di dalam kelas itu ada sebuah kesepakatan antara guru dan juga siswa. Ya, contohnya apabila tidak mengerjakan PR, itu harus dihukum. Ya. Dan di setiap kesepakatan itu harus disepakati bersama. Itu yang pertama ya. Yang kedua, untuk menjaga kesepakatan itu harus ada disiplin. Nah, komitmennya apa? Kalau memang siswa itu melanggar, ya harus dihukum sesuai dengan kesepakatan. Itu. Ya kalau kita lihat di dalam kelas, misalkan ada anak-anak yang mencuri pandang keluar, itu wajar karena manusiawi. Tentunya, ya toh, dengan adanya hukuman tersebut menjadikan sebuah disiplin yang luar biasa. Yang pertama, yang kedua menjadi shock terapi untuk siswa yang lain supaya apa? Tidak ya mencontoh-contoh yang kurang baik dari temannya. Saya kira itu. Terus gini Pak, seandainya jenengan kan belum tahu kalau kesepakatan kelasnya Bu Tati seperti itu. Nah, kan kita kalau melihat anak menangis itu kan pasti merasa iba, merasa kasihan. Misalkan jenengan ingin menginterupsi Bu Tati itu bagaimana? Tentunya nanti kita tanya ke Bu Tati ya. Tapi di luar jam. Artinya nanti kalau kita sudah waktu di kantor. Oh iya. Ya. Karena apa? Nanti kalau kita menginterogasi Bu Tati di depan anak-anak, nanti kita satu menjaga kewibawaan Bu Tati. Gitu. Yang kedua, kalau kita membela anak ya, jangan salah kita membela anak, karena apa? Di sini yang kita utamakan adalah kedisiplinan. Nah, nanti kalau anak itu kita bela, maka dia akan merasa dilindungi dengan adanya kesalahan tersebut. Begitu, Bila. Berarti kita harus melihat lebih jauh dulu ya, Pak. Di dalam kelas itu ada kesepakatan apa sebelum kita melangkah untuk menginterupsi sikap Bu Tati terhadap siswanya itu, nggih. Nah, misalkan seandainya Pak Didi menjadi Bu Tati dan membuat kesepakatan kelas
itu bagaimana? Apakah jenengan juga akan membuat kesepakatan kelas seperti itu, Pak? Kalau apa yang dilakukan Bu Tati seperti itu, dan misalkan saya membuat kesepakatan di dalam kelas saya, ya juga saya harus melaksanakannya, karena itu suatu kesepakatan, itu harus dilaksanakan, ya, tidak peduli kepada siswa dan juga gurunya. Kalau memang saya melanggar kesepakatan tersebut, kemudian saya juga harus menerima ya komitmen yang sudah disepakati. Begitu Bu Ila. Oke, terima kasih Pak Didi atas Sama-sama. sharingnya nggih, Sama-sama, atas Mbak Ila. studi kasus Ya, tadi nggih. sama-sama. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.